قد عدت يا شهر الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, pada kesempatan kali ini, Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman dan Islam. Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk belajar dari satu di antara guru kita, penasehat sahabat Al-Aqsa, Ustadz Datres Hidayat. Ustadz Datres, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz sudah berkenan meluangkan waktunya yang kami yakin penuh dengan kesibukan untuk berbagi dengan kami tentang tema yang sangat penting, yaitu menegakkan peradaban Al-Quran dengan wasilah bahasa Arab. Masya Allah, ini yang kami ketahui Ustadz Datres ini risetnya banyak tentang bahasa Arab ya Ustadz Datres ya? Ya, Allah. Alhamdulillah. Ustadz Datres tinggal sekarang di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terkenal masakan Padangnya Ustadz ya? Oh iya, di Padang. Di sana walaupun daerah Sumatera Barat, tapi nggak ada kelihatannya warung makan Padang, itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Nggak ada sudah tulisannya. otomatis gitu ya. Alhamdulillah, para sahabat Al-Aqsa sekalian, insya Allah malam ini kita akan mendengar pemaparan dari guru kita, Ustadz Datres Hidayat, tentang tadi ya, tentang menegakkan peradaban Al-Quran dengan wasilah bahasa Arab langsung dengan beliau. Ya, kita ketahui beliau ini pendidikannya paling banyak ditempuh di Sudan. S1 beliau, LC beliau didapatkan di kampus di daerah Khartoum, Ustaz ya, Khartoum International Institute for Arabic Language, lulus tahun 2011. Kemudian master pendidikannya, Master of Education juga dari kampus yang sama, lulus tahun 2013, dan kemudian doktor dari University of the Holy Quran and Islamic Sciences tahun 2017. Masya Allah. Ini juga di Sudan ya Ustadz ya? Ya, di Sudan semua, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pada malam ini kita akan simak pemaparan beliau tentang bagaimana menegakkan peradaban Al-Quran dengan wasilah bahasa Arab. Kepada Ustadz Datres, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan pada malam ini untuk memberikan sedikit pemaparan tentang materi yang akan kita bahas. Dan salam juga dari Payakumbuh untuk semua. Saya di Payakumbuhnya di kampung sekali, Ustaz. Bukan di kotanya. Allah. Kampungnya namanya Dangung-Dangung. Oh, wah, berarti kapan-kapan kita perlu ini para relawan SA. Oh iya, harus. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya judulnya sangat menarik Ustaz untuk dibahas. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sekarang dianggap bahasa yang mungkin tidak terlalu penting. Kemudian bahasa yang, apalagi kita di negara kita, bahasa terkadang yang dijadikan bahan ketawaan. Kemudian bahasa yang dikaitkan dengan keadaan negara Arab sekarang. Nah, jadi seakan-akan terkesampingkan. Padahal itu peradaban Islam itu tegaknya itu salah satu faktornya itu adalah dengan bahasa Arab. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita bagi dulu beberapa item yang akan kita bahas. Pertama tentang sedikit sejarah bahasa Arab itu bagaimana, dan bagaimana bahasa Arab itu menjadi bahasa Al-Quran, bahasa resmi yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, memang khusus untuk menyambut Islam itu sendiri.
Kemudian kita bahas juga nanti apa khasais, kekhususan bahasa Arab itu apa saja. Kenapa sih bahasa Arab dijadikan bahasa untuk bahasa agama akhir zaman? Masya Allah. Kemudian setelah seperti itu, ada upaya-upaya dari beberapa musuh-musuh Islam, karena memang bahasa Arab itu adalah sumber kekuatan imannya umat Islam, sumber kekuatan secara politiknya umat Islam, sumber kekuatan secara ekonominya umat Islam, maka menjadi tujuan untuk penghancuran dan peperangan. Dan peperangan yang dilakukan pertama itu adalah kepada peperangan terhadap bahasa Arab. Dan apa bentuknya? Nah, bagaimana solusinya? Kita akan membangun peradaban baru dengan bahasa Al-Quran. Jadi Ustadz, menurut penelitian, kita bisa lihat dalam kitab Fiqhul Lughah namanya nanti. Fiqhul Lughah. Iya. Muhammad Ramadan Abdul Tawwab namanya. Pengarangnya. Jadi bahasa Arab itu kan sering kita dengar, Ustadz. Bahasa Arab itu adalah bahasa Samiyah. Dan orang memahami bahasa Samiyah itu bahasa Samawi, bahasa langit katanya. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi bahasa Arab itu dikatakan bahasa Samiyah. Kenapa? Dalam penelitian dikatakan setelah topannya Nabi Nuh itu ada 3 anak yang dibawanya. Pertama, Ham, Yafith, Sami. Ham, Yafith, Sami. Kalau ada yang mengatakan Sam itu sama dengan Sami ini, Ustaz ya? Ada yang Sam, Ham, Yafid. Iya. Itu maksudnya Sami ini ya berarti ya? Iya, yang Sami ini. Jadi dari keturunan anaknya yang namanya Sami. Oke. Jadi si Ham di Afrika, Yafid di daerah India, Sami di daerah Timur Tengah. Nah, jadi semua kelompok ini melahirkan beberapa bahasa, Ustaz, masing-masingnya. Nah, bahasa Sami, dari keturunan Sami lahir 3 bahasa yang sekarang masih ada. Pertama, bahasa Arab. Kedua, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi Israel sekarang. Kemudian bahasa Ethiopia. Dan yang masih kekal sampai sekarang itu seperti apa dulunya sampai itu sekarang itu bahasa Arab cuman. Masya Allah. Bahasa Ibrani pernah mati, artinya dia pernah tidak dipakai dan tidak diketahui lagi. Seiring dengan lahirnya negara Israel, dihidupkan lagi bahasanya. Jadi bahasa itu istilahnya kainun hayyun. Sama seperti makhluk hidup. Ada kalanya dia hidup, ada kalanya dia mati. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, itu satu rumpun dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Satu lagi bahasa orang Ethiopia, Ustaz. Bahasa Habasyi. Ini juga masih satu rumpun, Ustaz? Satu rumpun. Ini dikatakan bahasa Samiyah. Samiyah, oke. Cuma bahasa yang 2 ini, Samiyah, bahasa Ethiopia, bahasa Ibrani, tidak kekal, tidak seperti bahasa dulu lagi. Jadi Ibrani sekarang sudah dimodernisasi, kemudian bahasa Ethiopia sudah Habasyi itu sudah tidak ada lagi bahasanya. Jadi yang kekal, yang dari dulu sampai sekarang, sejak zaman dulu, sampai sekarang masih ada itu bahasa Arab cuman. Nah, bahasa Latin itu pengembangan antara Sanskerta dengan Eropa, Ustaz. Makanya bahasa Latin itu asalnya kan dari Romawi kuno itu. Nah, itu pecah-pecahannya. Dan sekarang tidak ada lagi bahasa itu, Ustaz. Bahasa Latin di mana kita temukan sekarang? Sulit kita temukan bahasa itu. Bahasa Inggris juga ada pecah-pecahan, ada pecahnya juga, Ustaz. Dari induk bahasanya jadi ada bahasa yang dari Perancisnya, dari Jermannya, Belanda segala macam. Nah, bahasa Arab satu-satunya yang dari dulu sampai sekarang masih bisa dipahami sampai waktu zaman Jurhum dulu. Sampai sekarang masih bisa dipahami. Betul. Apa buktinya? Syair-syair jahiliyah itu jauh sebelum Nabi lahirnya, sebelum Nabi Muhammad. Sampai sekarang masih bisa kita pahami dan kita nikmati apa yang mereka katakan dahulunya. Itu buktinya. Dan kekal sampai sekarang. Kenapa? Karena keberadaan Al-Quran. Nah, terus apa sih keistimewaan? Berarti kita sudah tahu bahasa Arab itu dikatakan bahasa Samiyah karena keturunan dari Sam. Jadi bukan bahasa langit maksudnya. Yang sering dipahami orang biasa, bahasa langit bukan. Artinya bahasa dari keturunan Sam ibnu Nuh. Apa spesialnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini? Pertama, kita harus pahami, Ustaz.
sebelum Islam itu lahir, Allah mempersiapkan tempatnya dulu, Ustaz. Tempatnya itu Mekah. Kenapa Mekah? Padahal tandus segala macam. Karena di situ istilahnya disterilisasi dengan keadaan alam, Ustaz. Tidak ada yang menarik, yang orang mau menjajah sebuah negara karena ada yang diharapkan. Contohnya orang mau menjajah Indonesia karena ada rempah-rempah, karena Indonesia kaya, ada emas segala macamnya. Tapi Mekah nggak ada, Ustaz. Nggak ada yang diharapkan. Makanya Persia, Romawi pada waktu jaya-jayanya nggak minat untuk menjajah Mekah ini, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Betul, betul. Nggak ada yang akan diharapkan. Jadi dengan sendirinya terpelihara keadaan secara natural karena kondisi alam yang tidak mengizinkan dan tidak menarik bagi orang-orang itu. Pertama, Allah siapkan tempat. Kedua, Allah siapkan umat yang akan menyambutnya, Ustaz. Jadi orangnya orang itu ya, Arab. Ustaz ya? Iya, orang. Kenapa? Apabila orang ini, Ustaz, Mekah itu, Ustaz, kalau saya yakin Ustaz udah pernah haji, udah pernah umrah. Jadi kalau seandainya musim panas, di Mekah itu luar biasa panasnya. Ya, betul. Musim dingin, luar biasa dinginnya. Jadi orang ini kemanapun dia pergi, mau panas, mau dingin, bagi dia nggak masalah. Coba Ustaz bayangkan kalau seandainya Islam itu diturunkan seperti orang kita, orang Indonesia. Sudahlah kecil-kecil, daya tahan tubuh lemah, kena panas sedikit, hidung pun berdarah, dingin, kena influenza. Mau kemana kita menyebarkan Islam seperti itu? Tapi Allah siapkan umat yang akan menyambut Islam, yang akan menyebarkan Islam. Kemudian Allah siapkan sosoknya, qudwahnya, figurnya, Nabi Muhammad SAW. Yang berikut yang sangat penting, seperti Allah siapkan yang lain-lainnya, tempat, umat, Allah siapkan juga bahasa pengantar yang harus dipakai itu untuk menyambut Islam itu. Itulah bahasa Arab. Pasti ada kelebihan dari bahasa yang lain. Betul. Itu pasti. Nah, kita ingat Ustaz, kalau Sumpah Pemuda itu berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air satu, berbangsa itu. Bahasa kan? Iya. Untuk menjadi sebuah bangsa itu harus ada bahasanya untuk pengikatnya. Islam itu bahasanya yang dia dijadikan itulah bahasa Arab ini. Apa kelebihannya? Jadi dulu saat di negara Arab itu Bani Tamim, Bani Asad, yang dari Najd, yang dari Taif, mereka punya lahjah masing-masing. Lahjah itu dialek apa? Dialek ya. Iya. Ketika dia masuk ke Mekah, mereka bercampur dengan sekian banyak orang-orang Arab yang lain, menciptakan suatu kondisi baru dalam bahasanya, Ustaz. Sehingga bahasa orang Quraisy itu di Mekah dipahami oleh seluruh orang, suku-suku yang lain. Jadi sekian banyak campuran, Ustaz, yang masuk ke suku bahasa orang Quraisy itu. Makanya dikatakan bahasa Quraisy itu lebih dekat kepada bahasa fushahnya. Kenapa? Karena banyak mudah dipahami oleh semua orang. Kalau bahasa kita bahasa Indonesianya loh, Ustaz. Iya. Kayak bahasa pemersatunya gitu, Ustaz ya. Iya. Orang kan banyak datang ke Jakarta. Akhirnya mereka memakai di sana bahasa Indonesia yang semua dipahami oleh orang lain. Ketika orang-orang penghaji dari Hadrami, dari Yaman, dari Syam, haji dari Hijaz, dari manapun, mereka berhaji ke Mekah, mau tak mau mereka menggunakan bahasa standar yang digunakan oleh kaum Quraisy. Maka itulah dijadikan untuk turunnya Al-Quran, supaya bisa dipahami oleh sekian banyak orang, seluruh umat. Nah, kemudian bahasa Al-Quran ini bahasanya detail, Ustaz. Detail maksudnya ada muzakkar, ada muannas. Ada kelompok laki-laki, kelompok perempuannya, kan seperti itu. Nggak sama seperti bahasa Indonesia, Ustaz. Bahasa Indonesia nggak ada muzakkar muannasnya, nggak ada. Kamu berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan. Semua dia berlaku laki-laki, berlaku perempuan. Tidak ada laki-laki perempuan, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada mufrad, musanna, jamaknya. Dibagi lagi, Ustaz. Ada yang tunggal, ada yang dua, ada yang jamak. Kenapa harus detail seperti itu bahasanya? Karena bahasa ini akan menyambut syariat, Ustaz. Karena bahasa ini menyambut syariat. Contoh dalam kitab, dalam ahli waris misalnya, dalam pembagian waris.
yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutsu ma tarak. Jadi banyak bagian-bagiannya. Makanya harus detail bahasa itu. Sedangkan detail seperti ini masih ada yang protes juga. Maka bahasa Arab itu detail sekali, Ustaz. Zakar muannas supaya jelas apa sasarannya. Betul. Kemudian bahasa Arab itu bahasa yang ma'kulah. Ma'kul, logical language. Logik. Okay. Sesuai Logical akal language gitu ini, ya. Makul lah, betul. Iya. Kenapa? Saya ingat dulu, Ustaz. Dulu pernah ada orang Indonesia yang berada di Sudan, itu namanya Ibu Adra Jamaluddin. Beliau orang pertama di Sudan. Beliau dulu sekolahnya di Belanda, Ustaz. Disekolahkan oleh orang Belanda. Kemudian menikah dengan Menteri Kesehatan Sudan. Nah, beliau menguasai 6 bahasa. Oh, perempuan 6 bahasa. Beliau sendiri mengatakan, sekian banyak bahasa yang saya ketahui, yang paling masuk akal itu adalah bahasa Arab. Saya tanya, kenapa, Bu? Kenapa logik bahasa Arab ini? Karena dari satu kata, itu bisa pengembangan kepada yang lain. Ada dalam bahasa Arab namanya istiqaqil lafzi. Contohnya kalimat qara'a. Kalimat kataba, menulis. Dari kalimat menulis, ada kitab, buku, tempat tulisan itu sendiri. Kitab. Ada maktabah. Betul, maktabah. Dari kataba juga, tempat buku-bukunya. Kemudian ada maktab, tempat menulisnya. Ada katib, orang yang menulisnya. Jadi dari satu bahasa, beda dengan bahasa lain. Sehingga tidak terlalu banyak kita mempelajari mufradat-mufradat dengan makna yang beragam. Nah, jadi dari satu kata, sekian banyak pengembangannya. Kemudian, saya pernah membaca disertasinya Bapak Zainul Muttaqin, seorang dokter. Kalau salah orang Jogja juga beliau. Dia melihat pengaruh kesehatan jantung terhadap Al-Quran. Dan salah satu menariknya, ternyata makharijul huruf Al-Quran itu bisa menyehatkan jantung. Saya pikir kenapa? Ternyata makhraj hurufnya itu, Ustaz, kalau kita baca Al-Quran, lidah kita itu keluar masuknya luar biasa, Ustaz. Karena makhrajnya beragam. Mulai dari halaq, qul a'udzu birabbil falaq. Mulai dari depan, belakang, tengah, semua lidah bergerak. Beda ketika kita bicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, makhrajnya itu di tengahnya, Ustaz. Bahasa Inggris di ujung-ujung lidahnya. Tapi bahasa Arab, luar biasa. Memang Allah persiapkan semuanya atas kemuliaan bahasa Arab. Masya Allah. Nah, kemudian setelah sempurna bahasa Arab itu untuk menerima syariat, baru turunlah Rasulullah SAW dan dijadikanlah satu bahasa Arab itu sebagai bahasa resminya umat Islam. Bahasa resminya Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dalam surah Yusuf. Kemudian kitabun fussilat ayatuhu. Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan tentang Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab supaya kalian berakal. Al-Quran bahasa Arab. Sebenarnya itu secara tidak langsung menyuruh umat Islam ini harus bisa berbahasa Arab. Kalau Anda ingin jadi seorang Muslim, ini bahasanya. Sama seperti kita mau jadi orang Indonesia, Ustaz. Iya. Nah, mau jadi orang Muslim, inilah bahasanya. Nah, kemudian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ahibbul lugha Arabiyyah li thalath. Cintai bahasa Arab itu karena 3. Annani Arabi, saya orang Arab. Kemudian wal Qur'anu Arabi, Al-Quran itu bahasa Arab. Kemudian wal kalamu ahlil jannah Arabi. Masya Allah. Orang di ahli surga berbicara bahasa Arab. Sampai segitunya. Bahkan dulu pernah ketika Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah SAW menyatakan Islamnya, setelah lama bergaul dengan Rasulullah, saya baca ini di sebuah tulisan jurnal. Jadi dikatakan, dan si penulis pun tidak mengatakan apakah hadis ini sahih atau tidak. Tapi paling tidak ada manfaat yang bisa kita ambil. Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman, ya Salman, akhsha an takrahani. Salman, aku khawatir engkau akan membenciku. Salman bertanya lagi, ya Rasulullah, ana ma'ak.
aku bersamamu, kenapa engkau mengatakan aku akan benci engkau? Katanya, takrahul Arab wa takrahani. Engkau membenci orang Arab dan membenciku. Seperti itu. Jadi, seperti itu kaitannya, begitu kuatnya antara bahasa Arab dengan agama kita, agama Islam. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, bahasa Arab itu bagian daripada syariat. Bahasa Arab itu bagian daripada syiar Islam. Dan belajar bahasa Arab itu sama wajibnya seperti belajar yang lain. Masya Allah. Sama wajibnya dengan belajar bahasa. Dari hadis diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ta'allamul arabiyyah fil Qur'an kama ta'allamuna wa hafadhuh. Pelajari bahasa Arab itu. Bahasa Al-Qur'an ini tolong pelajari. Sebagaimana engkau mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Jadi seperti itu kita mempelajari bahasa Arab. Wa man ahabbal Arab ahabbal Arabiyyah allati biha nazal afdal kutub, dalam fikih al-Ta'alabi seperti itu. Siapa yang mencintai, kalau ingin mencintai Islam itu mungkin cintailah bahasa Arabnya. Jadi seperti itu, Ustaz. Dan sekarang karena masalah kita, saya tidak tahu kenapa timbul semacam ketika ada dari kalangan umat Islam sendiri semacam apa, istifzaz. Istifzaz itu ada dorongan supaya orang membenci Arab. Apa, provokasi. Provokasi. Ya, semacam provokasi supaya Arab ini memang harus dibenci sampai bahasa-bahasanya seperti itu. Nah, sementara dalam Islam itu bahasa Arab itu bagian juz'um minad-din. Masya Allah. Mungkin Islam itu lepas dari bahasa Arab. Tak mungkin. Ya. Kemudian bahasa Arab itu syiarul Islam. Syiar itu simbolis, simbol-simbol Islam itu bahasa Arab itulah. Bahasa Arab itu, ini posisi bahasa Arab dalam Islam saya. Lughatul muqaddasah. Kalau umat Islam, kita punya sesuatu yang kota suci, kitab suci, dan kita juga bahasa suci, Ustaz. Namanya lughatul muqaddasah, bahasa Arab ini. Makanya tidak boleh diremehkan, Ustaz. Bahasa Arab itu bahasa Quran, betul pasti. Kemudian bahasa Arab bahasa ibadah. Tidak mungkin kita jauh dari itu. Iya. Bahasa tidak syariat. Mungkin sholat pakai bahasa Jawa atau bahasa kayak Padang, Ustaz ya. Kemudian min syurutil ulama ayyafqa bil lugha arabiyyah, Ustaz. Kalau seandainya seseorang ingin menjadi seorang yang alim dalam Islam, dia harus paham bahasa Arab, itu pasti. Kemudian wala nastati' an istighna' an lugha arabiyyah. Tidak mungkin kita akan terlepas dari bahasa Arab walaupun banyak terjemahan dengan segala macam teknologi sekarang, Ustaz. Tidak akan mungkin. Nah, contoh begini, Ustaz. Idza aradta an tatazawwaq bi halawatil Quran. Kalau seandainya kita ingin merasapi manisnya bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Sehebat apapun penterjemah menterjemahkan Al-Quran, tapi tidak akan merasakan manisnya seperti orang yang paham bahasa Arab sendiri. Ustaz misalnya orang Jawa, Ustaz paham bahasa Jawa. Pintarnya orang menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa lain, ke bahasa Indonesia, tidak seperti orang yang paham dengan bahasa Jawa. Betul. Iya. Bahasa Al-Quran juga seperti itu. Sehebat-hebat apapun kita baca terjemahan Al-Quran, tidak akan seperti orang yang paham dengan bahasa Arab. Makanya para ulama, atau kita bisa merasakan, Ustaz, dengan sedikit kita mempelajari bahasa Arab, sedikit kita paham bahasa Arab, ketika kita membaca surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, kita ingin baca itu berulang-ulang, Ustaz. Padahal itu. Karena apa? Karena bahasanya itu indah. Bagaimana memahami indahnya bahasa Al-Quran tanpa mengetahui bahasa Arab, itu satu yang mustahil. Kemudian dalam Islam, al-lughatul arabiyyah manba' quwwatu imani. Sumber kekuatan iman itu bahasa Arab, tidak bisa dipungkiri. Kemudian kekuatan umat juga bahasa Arab. Begini aja contohnya, Ustaz. Kita pergi ke daerah luar lah. Atau Ustaz pergi ke Padang. Keluar dari wilayah Ustaz yang berbahasa daerah, berbahasa Jawa. Tahu-tahu pas di Padang ketemu dengan orang yang bisa berbahasa Jawa. Padahal Ustaz nggak pernah kenal. Tidak tahu dia orang mana.
Yang penting bisa bahasanya saja, kita merasa bersaudara. Iya kan? Iya, betul. Nah, kalau seandainya seperti itulah bahasa Arab. Coba bayangkan kalau seandainya kita orang-orang Muslim naik haji dan bisa berbahasa Arab semua, itu kekuatan yang luar biasa yang bisa ditemukan. Dan itu yang diperangi. Nanti kan kita bahas kenapa musuh Islam memerangi bahasa ini. Nah, sebagian para ulama mengatakan fala yuhsin Islamul Muslim illa biha. Keislaman seseorang itu baiknya itu dengan tidak bisa kecuali dengan bahasa Arab ini. Kita dari kecil sudah belajar bahasa Arab kan? Al-Quran, belajar menulis bahasa Arab, belajar itu kan bagian dari bahasa Arab tanpa disadari. Sebenarnya Ustaz, kalau kita ingin jujur, ketika kita bisa baca Al-Quran, itu sudah langkah kedua yang harus kita lakukan untuk belajar bahasa Arab. Kita tidak mulai dari nol lagi. Karena kita sudah bisa baca, kita sudah bisa tulisnya. Sebentar lagi, tinggal beberapa langkah lagi, kita bisa berbahasa Arab sebenarnya. Dengan segala macam kekuatan, Ustaz. Bergabungnya perpaduan antara syariat Islam dengan bahasa Arab dan tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia ini dengan satu bahasa dengan bahasa Arab, dan mereka bisa komunikasi dari Maghrib al-Arabi sampai ke Irak, sampai ke mana-mana dengan satu bahasa Arab. Kekuatan kan? Kekuatan yang sangat dicemaskan dan sangat menakutkan bagi orang. Nah, mulailah pada waktu itu semenjak perang salib itu mulai diselidiki apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Salah satu kesimpulan dari orientalis adalah yang kita harus kita hancurkan itu adalah bahasa Arab. Bahasa pemersatunya. Itu yang harus dihancurkan. Dan harus diperangi. Kenapa? Karena itu adalah sumber kekuatan bagi mereka. Limadha yuharab lugha Arabiyyah? Kenapa diperangi bahasa Arab? Pertama, untuk memutus mata rantai. Liqat' as-silah bainal muslimin wa turathihim. Untuk memutuskan hubungan antara orang Islam dengan turathihim. Turath ini dengan kebudayaan mereka, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Ketika orang tidak bisa lagi berbahasa Arab, otomatis mereka buta terhadap Al-Quran. Buta umat Islam terhadap Al-Quran, itu awal kehancuran yang harus kita terima. Yang kedua, kenapa diperangi bahasa Arab itu? Untuk memutus hubungan antara sesama Muslim, Ustaz. Kita bayangkan tadi, kalau seandainya di musim haji semua umat Islam bisa berbicara bahasa Arab dan bisa saling memahami, mereka pasti bercerita kan, bagaimana Muslim di India, bagaimana Muslim di Turki, bagaimana Muslim di Indonesia, terus apa yang harus bisa kita lakukan. Secara ekonomi kita pun bisa menguntungkan, oke lah, yang pergi haji itu orang-orang yang bisa berdagang, berbisnis. Mereka pasti berpikir apa yang bisa kita kirim ke India, dari India apa yang bisa, seperti itu berpikirnya. Secara ekonomi kita akan menguntungkan, kemudian secara kekuatan politik pun juga akan menguntungkan, dan seluruh permasalahan umat ini akan terselesaikan. Paling tidak mereka bisa membawa berita tentang bagaimana keadaan saudara mereka di negara lain. Tapi sayang Ustaz, sekarang kita mau haji, duduk di Masjidil Haram, tak bisa baca apa, tak bisa bicara apa-apa. Anta Indonesia, yes. Hindi, India, yes. Cuma sekedar itu. Tidak ada kata-kata lain lagi. Tidak bisa komunikasi apapun. Apa yang akan kita lakukan? Padahal salah satu hikmah haji di tempat berkumpulnya satu kali setahun. Dan itu sangat membahayakan. Sampai sekarang kan itu membahayakan. Yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam adalah haji ini. Karena di situ bertemunya umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Mereka khawatir melakukan sesuatu makar dan segala macamnya. Dan untuk meng-cut itu, maka yang salah satu yang harus mereka lakukan adalah menghilangkan bahasa Arab supaya tidak ada hubungan sesama Muslim. Kemudian tadmir i'tizaz bi sya'airil Islam. Saya orang Padang. Saya selalu bangga dengan adat saya bangga dengan bahasa saya, bahasa Minang, bahasa orang Arab pun juga seperti itu dulunya. Orang Muslim bangga dengan Islamnya. Kemudian dia bangga dengan bahasanya, bahasa resmi mereka, bahasa Arab. Kebanggaan terhadap bahasa Arab, kebanggaan terhadap, mereka akan membela dengan sendirinya kaumnya dengan itu. Maka salah satu
yang harus dihancurkan itu adalah bagaimana cara menghancurkan, menghantam i'tizaz, rasa bangga terhadap bahasa Arab. Untuk apa gunanya? Supaya kita tidak punya rasa itu lagi, Ustaz. Orang yang kalau sudah lupa, tidak ada merasa bangga. Orang Indonesia yang tidak mau belajar bahasa Indonesia, dia lebih suka bahasa Inggris. Coba bayangkan apa namanya itu. Nah, jadi itulah salah satu kenapa harus diperangi. Kemudian tadmir al-quwah al-ummah. Dengan memerangi bahasa Arab itu akan bisa menghancurkan kekuatan umat, Ustaz. Menghancurkan kekuatan umat. Tidak ada lagi kekuatan kita kalau seandainya bahasa pemersatu kita tidak ada. Bagaimana kita mau bersatu? Bagaimana kita mau kuat kalau seandainya kita tidak paham apa yang dikatakan orang Yaman, apa yang dikatakan orang Suriah, apa yang dikatakan orang Palestina? Harus pakai terjemahan dulu, pakai sulit. Tidak bisa apapun kita, terputus. Dan itu sudah hampir berhasil kan? Iya. Sudah berhasil. Nah, kemudian itu sebabnya Ustaz, kenapa bahasa Arab harus diperangi? Nah, salah satu cara untuk memerangi bahasa Arab apa saja yang telah dilakukan oleh musuh Islam? Pertama, ibadul muslimin an hawiyatihim al-lughawiyyah. Yang mereka tanamkan itu, mereka berhasil membuat semacam opini bahwasanya muslim yang modern itu, orang yang modern itu orang yang bisa jauh dari suasana kearab-araban. Jadi Arab dianggap lama gitu ya, tradisional ya. gitu ya. Tradisional, kolot, rojaiyah, ekstrim, fundamental, nggak akan maju kalau pakai. Dan itu terjadi di orang Arab sendiri. Saya waktu kuliah di Khartoum, orang mahasiswa itu pernah bicara, kalau seandainya ingin maju, tinggalkan bahasa Arab. Selagi Sudan masih pakai bahasa Arab, tidak akan pernah maju. Nah, kalau ingin maju, pakai bahasa Inggris. Mereka itu kan ghazwatu fikrinya seperti itu. Peperangan siap. Kedua, mereka melakukan ihanatul lughah Arabiyah. Semacam meremehkan bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu bahasa yang sempit, tidak ada istilah yang terbaru. Kemudian untuk teknologi sekarang tidak bisa dikembangkan. Karena Ibnu Khaldun mengatakan kalau seandainya umat yang kuat itu, orang kita harus ikut ke sana semuanya. Dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun dikatakan seperti itu. Ketika yang kuat itu adalah kaum yang lain, semua aspek kehidupan mengikut ke arah mereka, termasuk bahasa. Yang kuat sekarang orang Barat, orang Inggris lah, yang berbahasa Inggris lah, semua ikut ke sana kan. Termasuk bahasa, banyak bahasa-bahasa Arab yang telah mengadopsi bahasa Inggris. Ke Inggris-Inggrisan jadinya. Ke Inggrisan, strategia segala macamnya. Padahal dalam bahasa Arab sebenarnya padanan kata itu ada. Nah, itu sudah mulai hal itu dilakukan. Kemudian yang lebih bahaya lagi yang pernah dilakukan itu adalah Ustaz, mad'u tadris lughah Arabiyyah fi dual Arabiyyah wa fi dual ghair Arabiyyah. Melarang pembelajaran bahasa Arab. Sampai ada larangan, Ustaz? Iya, pernah. Waktu Prancis menjajah Mesir, itu ada namanya ditunjuk oleh pemerintah Prancis, Dunlop namanya, Dunlop, seorang kisis itu pendeta yang menjadi mustasyar konsultan pendidikan di Mesir. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bahasa Arab. Itu sampai dari abad ke-18, Ustaz. Jadi mulailah di Mesir itu bahasa Arab tidak diajarkan lagi, diajarkanlah bahasa Inggris dari awal. Di Aljazair juga terjadi seperti itu. Tidak diajarkan lagi bahasa Arab, yang diajarkan bahasa Perancis. Di Maghrib al-Arabi juga seperti itu. Di Sudan juga pernah kejadian seperti itu. Ketika dijajah oleh Inggris, seluruh undang-undang diinggriskan dan tidak diarabkan. Tidak memakai bahasa Arab. Orang tidak tahu lagi bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Itu yang pernah dilakukan. Bagaimana cara mereka memerangi? Di zaman pemerintah Numeri lah waktu itu, Presiden Sudan namanya Numeri, mereka ditakrib lagi, diarabkan lagi semua undang-undang dan dihidupkan lagi bahasa Arab. Masya Allah. Begitu upaya mereka penjajah untuk menghancurkan bahasa Arab.
Kemudian di negara Arab apa yang dilakukan? Ihya'ul lahjah al-mahalliyah atau al-lugha amiyah. Mensupport untuk hidupnya dialek-dialek bahasa amiyah namanya, bahasa pasar. Jadi seperti di Mesir, bahasa Fusha sudah menjadi bahasa ejekan kalau kita bicara bahasa Fusha. Di negara-negara Arab yang lain juga seperti itu. Ketika kita berbicara bahasa Fusha, mereka mengatakan Sadaqallahul Azim. Seperti Oh itu iya, sampai iya. segitunya. Pernah sampai ada yang ini Ustaz, kata teman-teman bicara bahasa Fusha malah diamini. Amin. Amin katanya. Kan itu. Alhamdulillah. Jadi mereka hidupkan bahasa amiyah. Kalau orang semua berbicara bahasa amiyah, kemudian pasti tidak akan paham lagi kan bahasa Arab. Betul, betul, Kalau betul. tidak bahasa Arab Fusha tidak paham, ya tidak akan paham lagi Al-Quran. Nah, itu ujung-ujungnya tetap ke Al-Quran hantamannya. Kemudian istibdal huruf al-Arabi bil Latin. Menukar, kalau itu yang di negara Arab, Ustaz. Di negara yang bukan Arab, negara Muslim yang bukan Arab, menukar tulisan aksara Arab menjadi aksara Latin. Seperti terjadi di Turki, seperti terjadi di Indonesia. Kita Betul. di Indonesia. Mana lagi Arab Jawi, Arab Melayu itu? Nggak ada lagi kan? Dan sekarang sudah dianggap suatu hal yang aneh. Saya masih ingat waktu kecil-kecil masih ada tuh belajar bahasa Arab Jawi, Arab Melayu. Kalau di Jawa namanya Arab Pegan, Ustaz. Sekarang nggak ada lagi. Negara yang masih memakai aksara Arab, Pakistan, Afghanistan, Iran. Kalau seandainya kita di Indonesia nih, Ustaz, memakai aksara Arab, tidak akan ada lagi buta Al-Quran. Sekarang buta Al-Quran banyak kan? Kenapa? Karena sudah ditukar bahasa kita. Tulisannya. Di Somalia, itu dulu tulisannya tulisan Arab, tapi dibaca dengan bahasa Somal. Nah, bagaimana cara waktu itu Somal mengalami krisis ekonomi? Dan negara Somal minta bantuan ke negara-negara Arab. Tidak ada satupun yang mau bantu. Allah. Salah satunya yang mau bantu itu kalau salah negara Perancis. Awal pertama persyaratan awal yang ditetapkan oleh negara Perancis adalah tukar itu aksara tulisannya. Berbondong-bondonglah orang Somal waktu itu datang ke Sudan. Bagaimana cara mencari padanan ditukarnya bahasa Arab ke tulisan Latin. Setelah itu umat orang-orang Arab karena Somal itu termasuk Liga Arab, Ustaz. Kecewa kan orang Arab? Kenapa harus tukar ke bahasa Latin? Ya kami minta bantuan ke antum orang Arab, tidak ada yang mau bantu. Yang mau orang Perancis, syaratnya harus ditukar tulisan aksara Arab menjadi bahasa Latin. Ya sudah, habis. Sudah, tidak ada lagi. Itu bentuk peperangan, Ustaz. Kemudian iqna'ut tullab an al-lugha arabiyyah lugha sha'bah. Salah satu cara yang ditanamkan lagi adalah bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang sulit. Bahasa Arab itu bahasa sulit. Jadi susah untuk pelajarinya. Sebelum belajar bahasa Arab itu yang dibayangkan dulu. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Istihza' bil lugha arabiyyah al-fasihah. Cemoohan terhadap bahasa Arab. Baik di kita di Indonesia, kita dimanapun. Dan disinilah juga yang termasuk masalahnya, Ustaz, menghantam atau membenci kaum orang-orang Arab. Membenci orang Arab sama juga membenci bahasanya. Kan gerakan di Indonesia sekarang sedikit, kita nggak mau, betul. Jangan seperti orang Arab. Jangan seperti orang Arab. Jadi hal-hal seperti itu termasuk peperangan. Jadi Islam yang kita inginkan adalah Islam alanya Indonesia. Contoh seperti Islam Nusantara, ada kaitan dengan ini. Dan itu termasuk unsur memerangi bahasa Arab. Di Indonesia berhasil. Mana lagi tulisan Arab Melayu semacamnya. Akhirnya kita banyak yang buta huruf kan. Ya, kecuali di beberapa pondok gitu ya Ustaz ya. Iya, dan itu terbatas. Padahal bisa dikembangkan sebenarnya. Dan tidak ada lagi. Nah,
Sekarang itu yang terjadi. Masalahnya seperti ini perjalanan bahasa Arab, dan sekarang kita ingin membangun peradaban Al-Quran kembali dengan bahasa Arab. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mau tak mau, kita harus belajar lagi Ustaz, bahasa Arab. Kemudian harus ada orang-orang yang belajar bahasa Arab, pakar-pakar bahasa Arab ini membuat sistem pembelajaran yang gampang, yang mudah. Itu yang harus dilakukan. Tafsir, tariqat tadris bil Arabiyah. Harus ada penyederhanaan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian mulai lagi pembelajaran secara halaqah seperti dulu, Ustaz. Artinya kita baca buku hadis dari awal sampai akhir. Kita buat baca buku tafsir, paham tak paham, yang santri kita harus tetap memegang buku itu, kitab itu. Walaupun harus dicoret-coret dan segala macamnya. Karena itu merupakan upaya awal untuk kembali mempelajari bahasa Arab. Kemudian irja' al-mahabbah al-Arabiyyah, kitab al-Arabiyyah. Kita harus tumbuhkan di generasi yang baru nih Ustaz. Kecintaan terhadap bahasa Arab. Yang bisa kita lakukan juga hamlah kitab al-Arabiyyah, hamlah semacam kampanye atau kita perbanyak menyebarkan bahasa Arab ini Ustaz, tulisan-tulisan Arab ini. Baik di segi pengumuman atau saya lihat juga ada di baju ditulis. Ada aksara Arabnya, kaos-kaos gitu ya. Di kaos, di mobil kita misalnya. Tulis bahasa Arab apa aja misalnya. Atau Arab Melayu misalnya. Tapi bahasa Arab. Itu termasuk usaha yang luar biasa. Jadi tidak dipandang lagi bahasa Arab itu bahasa asing. Kemudian qiyam bitadrisil kutub turas, yang saya katakan tadi. Kita buat lagi kajian-kajian kitab turas itu. Kemudian mempelajari bahasa Arab semenjak kecil harus diajarkan. Saya menarik begini Ustaz. Di negara Chad ya. Iya, negara Afrika, negara Nigeria, ya. Iya. Di negara Ghana, negara itu memiliki masyarakatnya memiliki 4 bahasa resmi. 4 bahasa resmi. Dan menguasai semua. Teman saya orang Kamerun, dia bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Kamerun, juga bisa bahasa Hausa, bahasanya orang Nigeria. Kenapa mereka bisa sementara kita tidak? Kenapa pembelajaran bahasa Perancis cukup luas di negara-negara Chad, itu negara-negara Afrika yang lah negara miskin seperti itu. Iya. Sementara kita nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Ternyata mereka mengajarkan bahasa Perancis itu semenjak kecil, Ustaz, dari TK sudah diajarkan bahasa. Dan memang terencana pembelajaran itu. Bekas jajahan Perancis berarti ya, Ustaz? Iya. Oke. Dan mereka orang biasa, tapi bisa bahasa 4 bahasa, 3 bahasa biasa bagi mereka. Jadi seharusnya orang Indonesia bisa 3-5 bahasa, Ustaz ya? Iya, paling tidak kita harus anak dari kecil harus bisa bahasa Arab. Dengan metode yang dari TK bisa dikenalkan. Dan jangan salah Ustaz, kita punya ribuan tamatan Timur Tengah. Mana mereka sekarang? Ngurus travel umroh. Sayang kan? Iya. Ini kan termasuk bahagian dari tanggung jawab kami, mahasiswa-mahasiswa yang tamatan dari negara Arab. Berarti besok Ustadz Datres kalau ini Sahabat Al-Aqsa membuat program pengajaran bahasa Arab online itu, Ustadz Datres dan teman-teman siap ya nanti insya Allah. Ya insya Allah memang harus kita usahakan seperti itu. Dan kita seharusnya harus membuat semacam kurikulum untuk TK. Kenapa enggak kita mulai dari kecil? Padahal itulah masa-masa emas anak bisa belajar. Nah, ada caranya sebenarnya Ustaz. Jadi saya tanya, bagaimana cara pembelajaran bahasa Perancis di TK? Di TK di Chad itu misalnya. Dari TK mereka sudah mulai belajar bahasa Perancis, mulai dari gambar Ustaz. Contohnya mobil, mulai diucapkan bahasa Perancis. Hitungan mulai dari bahasa Perancis, yang ringan-ringan dulu. Itu begitu gampangnya sebenarnya.
Tapi kita tidak pernah lakukan hal seperti itu. Kadang-kadang oke lah kita punya kesadaran untuk belajar bahasa Arab itu pas sudah besar misalnya. Tapi kan ada caranya juga. Betul. Nah, kadang-kadang kita belajar ini Ustaz, tidak kita hanya tertarik dengan target, tapi tidak menyadari proses. Hadaf apa? Kita keinginan cita-cita kita tinggi, tapi kita tidak pernah menyadari untuk meraih cita-cita itu butuh proses yang panjang. Kita tidak pernah sadari. Yang kita inginkan hasil tanpa menyadari proses itu kita tidak mau tahu. Kadang-kadang itu yang membuat kita lemah dalam belajar bahasa Arab. Ketika kita melihat orang-orang Indonesia bisa berbicara bahasa Arab, oh hebat, saya juga ingin seperti itu. Tapi sayangnya kita tidak pernah menyadari prosesnya bagaimana. Dia dulu belajar menghafal segala macamnya, tidak pernah sadari. Memangnya belajar 3 bulan bahasa Arab online terus bisa ngomong bahasa Arab, terlalu gampang seperti itu kan. Nah, kadang kita tidak sadari itu. Semua harus ada motivasi, kemudian ada trik-trik tersendiri untuk belajar bahasa Arab itu. Kemudian Ustaz, yang harus kita lakukan badlul juhd li nashril lughah Arabiyah bil jam'iyyat wal muassasat. Kita harus sekuat tenaga menyebarkan bahasa Arab ini melalui misalnya muassasah ini yayasan, kantoran, lembaga maksudnya. Lembaga dan yayasan. Jadi harus bersama Ustaz. Memang harus bersama. Contohnya di Sahabat Al-Aqsa kita ada kisim ta'lim lughah Arabiyah. Ya, kita ada khusus untuk belajar bahasa Arabnya. Di jamaah-jamaah lain atau lembaga-lembaga lain juga harus seperti itu. Masya Allah. Jadi memang harus ada khusus untuk belajar bahasa Arab kalau kita ingin menjadikan bahasa Al-Quran ini sebagai peradaban baru. Karena sehebat apapun Ustaz, kalau masih memakai bahasa Inggris dalam dakwah Islam ini, atau masih memakai bahasa yang lain bukan bahasa Islam, ya hasilnya juga seperti ini. Nggak akan mungkin. Bagaimana kita mau berbicara tentang Islam sementara bahasa Al-Quran kita tak kuasai? Bagaimana kita mau bicara tentang peradaban Islam sementara bahasa muqaddasah kita nggak pernah pahami? Allahu Akbar. Itulah kekurangan terhadap umat Islam saat sekarang ini. Jadi itu yang bisa saya paparkan, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Datres. Ustadz Datres ini sekarang banyak berkegiatan juga dengan pengajaran bahasa Arab ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz Datres ini ada beberapa hal yang tadi menarik untuk kita dalami, tapi suatu kali mungkin memang perlu kita adakan forum tambahan Ustadz Datres. Siap ya Ustadz Datres? Insya Allah. Ini tadi Ustadz Datres menarik kalau apa namanya tadi Ustadz Datres menyampaikan tentang upaya yang bisa kita lakukan untuk penyebarluasan bahasa Arab ini di kalangan muslimin, termasuk tadi untuk yang masih anak-anak, mungkin juga untuk yang usia MI atau SD, usia remaja dan seterusnya. Memang ada perbedaan Ustadz untuk mendekatkan bahasa Arab ini dengan anak-anak, dengan remaja, atau saya juga pernah bertemu dengan bapak-bapak sepuh usianya 60 tahun. Karena kami ikut kursus bahasa Arab bareng gitu ya. Beliau menguasai bahasa Belanda dengan sangat baik. Tapi beliau di usia 60 tahun lebih pengen belajar bahasa Arab. Nah, kalau di usia-usia yang berbeda ini apa saran dari Ustadz Datres untuk beliau-beliau atau untuk kita yang pengen ngajarkan anak kecil, remaja, usia mahasiswa sampai yang usia sibah-sibah, eyang kakung, eyang putri. Ini apa yang perlu diperhatikan Ustaz? Itu pasti Ustaz. Semua itu punya trik khususnya dan dalam bahasa Arab, dalam pembelajaran bahasa Arab itu namanya al-Arabiyyah li aghrad ta'lim lughah Arabiyyah li aghrad khas. Pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan tertentu. Khusus ya. Iya, Jadi tidak mungkin materi yang akan kita ajarkan untuk anak TK diajarkan kepada orang dewasa, itu mustahil Ustaz. Akan membuat kejenuhan. Dan sebaliknya, tak mungkin kan kita akan pelajari tentang perkembangan dunia, terus anak-anak masih TK, tak mungkin juga. Makanya itu ada cara-cara khususnya. Memang memang cara yang berbeda. Termasuk pendekatan secara emosional kepada peserta didik itu sendiri juga beda dengan orang dewasa. Makanya dalam bahasa Arab itu namanya ta'lim ar-rasyidin. Ta'lim ar-rasyidin itu maksudnya pembelajaran bahasa Arab untuk orang dewasa.
Pembelajaran untuk orang-orang yang dewasa. Sama kayak kita Ustaz, ketika ada orang yang tidak bisa tulis baca, umur umur yang sudah ibu-ibu udah tua, apa namanya, buta huruf, pembelajaran bahasa Arab untuk bukan pembelajaran bahasa Indonesia untuk yang buta huruf itu. Kan ada. Nah, sama seperti bahasa Arab seperti itu juga. Jadi ada memang harus dibedakan dan tidak bisa dicampurkan. Kemudian dari awal juga seperti itu. Orang yang sudah bisa baca Al-Quran, mereka sudah bisa tulis Al-Quran, berarti tidak bisa disamakan belajar bahasa Arab dengan orang yang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, Ustaz Dadres, Masya Allah, jazakallah khair. Ini ternyata waktunya sudah habis, tapi ini kami berharap ini pertemuan awal. Ustaz Dadres Hidayat ini memaparkan tentang betapa pentingnya, betapa strategisnya pengajaran bahasa Arab dalam menegakkan peradaban Quran. Insya Allah nanti semoga di lain kesempatan Ustaz Dadres kita bisa berbincang lebih detail, termasuk tadi ya Ustaz Dadres ya, bicara tentang upaya-upaya secara lebih tertata kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Lembaga Sahabat Al-Aqsa dengan jejaringnya ini bisa menyebarluaskan, mendakwahkan, menanamkan kecintaan sekaligus upaya bersama untuk menjadikan bahasa Arab ini kembali menjadi bahasa persatuan kita, umat Islam Indonesia dengan umat-umat Islam yang lainnya. Sebelum kita akhiri, Ustaz Dadres mungkin ada pesan, bukan pesan akhir, tapi pesan akhir untuk pertemuan kita ini. Kira-kira apa hal penting yang perlu kita perhatikan, Ustaz Dadres? Jadi ada istilahnya dalam ilmu akidah tauhid itu kan ada wala wal bara. Seorang Muslim dia seharusnya lebih mencintai bahasa Arab dari bahasa yang lain daripada bahasa yang lain. Jadi tidak mungkin seorang Muslim tapi dia tidak menyukai bahasa Arab, bahkan terlalu tinggi kecurigaan terhadap bahasa Arab atau tidak mencintai bahasa Arab sama sekali. Jadi bahasa Arab adalah bagian dari syariat. Bagaimana kita wajib mempelajari fikih, seperti itu juga wajibnya kita harus belajar bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, Masya Allah. Bukan fardu kifayah. Sampai sebegitunya harus kita pahami. Ini penting sekaligus berat, Ustaz Dadres. Berarti kalau fardu ain, Masya Allah, semua Muslim yang sudah balik berarti kan harus menseriusi belajar bahasa Arab ya, Ustaz Dadres ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Memang harusnya seperti itu. Tapi kan kita sudah belajar bahasa Arab, Ustaz. Oh gitu ya? Yang apa ini? Waktu di TPA, waktu belajar Al-Quran. Betul ya. Termasuk kalau kita sholat kan pakai bahasa Arab ya, Ustaz Dadres ya? Iya. Iya. Tanpa sadari seluruh umat Islam sudah belajar bahasa Arab sebenarnya. Cuma belum begitu mendalam gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz Dadres Hidayat. Insyaallah semoga ini menjadi di bulan Ramadan yang bulan mubarak, bulan yang diberkahi, Syahrul Quran, bulan Al-Quran ini, semoga insya Allah pembicaraan ini tadi bisa memantik kesadaran kita semua, baik secara pribadi, kemudian nanti keluarga, dan kemudian nanti juga secara besar lebih luas lagi, mungkin sampai ke masyarakat luas, sampai ke umat Islam se-Indonesia ini bisa bersama-sama menyadari pentingnya bahasa Arab dan kemudian melakukan upaya tertata bersama-sama untuk kembali menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari kita, sebagai bahasa persatuan kita, sebagai tadi Ustadz nyebut lughah muqaddasah ya, sebagai bahasa Ustadz? Bahasa suci ya, bahasa agung kita, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Dadres, semoga insya Allah di lain kesempatan kami nanti lagi pemaparan Ustadz Dadres terhadap bahasa Arab dan mungkin juga tema-tema lain yang penting untuk kebersamaan kita, persatuan umat kita, termasuk upaya kita dalam membebaskan Baitul Maqdis, insya Allah. Insya Allah. Ya, Oke, sahabat. Amin wa iyyakum.
Oke, para sahabat Al-Aqsa sekalian, ini tadi telah kita dengarkan pemaparan yang sangat mengesankan, sangat menarik dari penasihat kita Ustadz Batras Hidayat. Insya Allah kita doakan agar beliau sekeluarga terus senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dilimpahi berkah rahmat dan taufiknya insya Allah, dan diberi umur panjang yang barokah agar bisa membersamai kita untuk terus-menerus belajar. Satu di antaranya untuk menegakkan peradaban Al-Quran dengan wasilah Al-Lughatul Arabiyyah. Insyaallah. Demikian, semoga yang kita simak hari ini, kesempatan kali ini bisa mengembalikan kesadaran kita bersama, kekuatan kita bersama, kebersamaan kita bersama, satu di antaranya dalam upaya menegakkan nilai-nilai Islam di keluarga kita masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى